Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabatku semuanya. Ketemu lagi kita. Sabar. Nah, baik di sini sahabatku. Ya, yang belum subscribe ya, subscribe gratis lah. Di sini akan saya sampaikan ulasan. Nah, CCTV di jalan tol antara Jakarta Cikampek tidak rusak ya, yang selama ini dikatakan CCTV-nya rusak, yaitu tentang peristiwa tragedi kilometer 50. Nah, coba saya bacakan penjelasan dari Jasa Marga, ya, bahwa perusahaan Jasa Marga ini melalui anak usaha yang bergerak di pengoperasian jalan tol, namanya PT Jasa Marga Toll Road Operator atau JMTO. Biar saudaraku tahulah, JMTO mengakui adanya gangguan terhadap link jaringan backbone CCTV atau fiber optik di tol Jakarta Cikampek pada kilometer 48 plus 600, ya, sejak hari Minggu 6 Desember pukul 04.40 waktu Indonesia Barat, berarti sebelum kejadian. Nah, gangguan ini berada pada titik tersebut mengakibatkan jaringan-jaringan CCTV mulai dari kilometer 49, ya, Karawang Barat sampai kilometer 72, berarti di dalamnya ada kilometer 50 ya, Cikampek menjadi mati atau offline. Tidak rusak, tapi offline. Sebentar. Nah, pernyataan Jasa Marga ini dalam rangka menanggapi terkait peristiwa bentrokan. Nah, ini bentrokan disebutnya di sini ya. Kalau saya menyebutnya tragedi, ya, di kilometer 50 pada hari Senin 7 Desember sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan, ya, tahu sendirilah bagaimana kondisi 6 laskar FPI. Setelah mendapat laporan adanya gangguan CCTV offline, petugas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek melaporkan hal tersebut sejak hari Minggu 6 Desember 2012 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat kepada tim inspeksi untuk kemudian melakukan penyisiran mencari lokasi penyebab masalah tersebut, kata Direktur Utama PT JMTO Radi R. Lukman dalam keterangannya hari Senin 14 Desember 2020. Ya, Radi menambahkan kondisi yang saat itu hujan dan pertimbangan kondisi lalu lintas, perbaikan tidak dapat dilakukan sampai tuntas karena lokasi gangguan jaringan backbone tersebut berada di tengah-tengah median jalan. Perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari Senin 7 Desember sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ujar Radi. Dia memastikan CCTV pada ruas jalan tol tersebut tidak mengalami kerusakan, namun jaringannya terganggu akibat fiber optik di median jalan yang terputus sehingga harus diperbaiki. Fiber optik di median jalan terputus. Maksudnya apa ya? Tidak rusak tapi terputus. Oke, saya lanjut. Karena titik fiber optik yang terkendala di kilometer 48 plus 600, maka mulai dari CCTV kilometer 49 hingga kilometer 72 semua offline alias dead atau mati. Namun CCTV lainnya sebelum kilometer 48 baik di Jakarta Cikampek bawah maupun Jakarta Cikampek elevated semua berfungsi normal.
Aneh ya, aneh. Aneh aja ini. Ya, lanjut saya. Usai menjalani pemeriksaan di Komnas HAM, Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur menyatakan telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kepada Komnas HAM. Dia mengaku CCTV di kawasan tersebut tidak rusak. Berarti kalau sinyal disabotase atau dijamming, ya kita nggak tahu lah. Dijamming apa disabotase, nggak ngerti kita ya. Lanjut. Kalau kemudian mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak, itu sebenarnya enggak. CCTV kita semuanya berfungsi, kata Subakti di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat hari Senin. Subakti menyampaikan tol Jakarta Cikampek terpasang ratusan CCTV. Menurutnya, rekaman CCTV yang terjadi pada kilometer 50 bukan rusak, melainkan terdapat gangguan pengiriman data. Terjadi gangguan pengiriman data. Bagaimana sahabatku nih? CCTV tidak rusak, tapi terjadi gangguan pengiriman data di sekitar lokasi. Lanjut. Jadi CCTV kita di Jakarta Cikampek maupun elevated di bawahnya itu ada 277 CCTV. Yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya. CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman data itu terganggu hanya 24 CCTV dari kilometer 48, kilometer 49, sampai kilometer 72. Sambung Subakti. Kendati demikian, Subakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian. Saya ulangi ya. Kendati demikian, Subakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam peristiwa yang terjadi di kilometer 50, saudaraku. Karena terdapat kesalahan pada pengiriman data perekam CCTV. Kok cuma di wilayah situ yang nggak bisa, yang lainnya gimana? Nah, kalau di luar yang 23 itu sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5 sampai jam 4. Besoknya itu di 23 titik itu enggak kekirim data, enggak ada rekaman. Jadi sistemnya enggak ada rekaman. Pungkas Subakti. Untuk diketahui, tragedi di sana ya di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada hari Senin 7 Desember 2012 pukul 00.30 menimbulkan informasi simpang siur. Dalam insiden itu polisi menembak 6 anggota Laskar FPI. Menurut keterangan polisi, anggota Polri terpaksa menembak Laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan tajam. Karena itu polisi terpaksa melumpuhkan 6 dan lain-lain ya. Dan sebagainya. Baiklah saudaraku, ini menarik. Ya, ini menarik. Jadi saya dulu pernah, ini cerita ya mudah-mudahan tidak di sinilah. Waktu saya jadi pengamanan PT Freeport, ya dari site sampai ke Tembagapura ada yang namanya mil, ya mil site sampai ke feed. Nah, di masa itu ada 1 mil itu selalu terjadi penembakan di situ oleh organisasi KKB. Nah, tapi yang lucunya setiap habis kegiatan yang datang dulu bulenya. Ya, tentara dari luar, bule yang jaga di Freeport. Suatu ketika saya ketemu sama Mr. Josh. Mr. Josh itu pelatih terbaik Rangernya Amerika. Nah, dia kenal saya. Oh, ini Letnan Saleh ya? Oh enggak, sekarang sudah mayor. Oh, pelatih terbaik Raidernya Indonesia. Ya, kebetulan. Akhirnya kami kenal. Karena ilmunya sama. Ilmunya operasi raid penculikan, operasi raid penghancuran gedung, dan operasi pembebasan sandera. Namun tentunya adalah kemiripan di situ dan saya sampaikan, Mr. Josh,
kenapa yang sering terjadi penembakan itu adalah di daerah yang tidak ada sinyal, yaitu mil sekian, mil sekian, mil sekian. Saya curiga sama kamu nih. Kamu kan kuat teknologi. Dia punya teknologi waktu itu. Itu cerita saya di masa lalu. Sahabat, artinya ada suatu teknologi yang kalau dia berbicara sinyal itu bisa menjamming sinyal di wilayah itu. Ini yang saya pernah alami di Timika, saudaraku. Tapi di kilometer 50 saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Yang jelas tidak ada isi hasil rekamannya dan sudah dijelaskan oleh Ketua Jasa Marga, Direktur Jasa Marga, bahwa optiknya rusak. Harapan kita sebagai rakyat Indonesia adalah semoga Komnas HAM bisa mendapatkan informasi yang akurat dan fakta yang akurat terkait kasus ini. Dan Presiden Republik Indonesia mengatakan hukum di atas segala-galanya, kebenaran di atas segala-galanya. Maka berilah kesempatan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan investigasi kalau memang hukum adalah di atas segala-galanya di Indonesia. Kebenaran harus terbongkar. Kita doakan saudaraku, demikian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.